capek ya jadi orang dewasa. Kayaknya nggak kebayang deh, aku pikir ya bertambahnya usia ya otomatis kita akan dapat pekerjaan, kita akan dapat pasangan. Ternyata nggak semudah itu. Ada yang mendapatkan pasangan, ternyata pasangannya tidak seperti yang diharapkan. Ada yang dapat kerja, ternyata kerjanya juga tidak seperti yang diimpikan. Ada yang mungkin belum dapat kerja, ada yang belum dapat pasangan. Jadi stres antara harapan dengan kenyataan yang mungkin menjadi satu tantangan di usia tersebut, ini menjadi satu highlight bahwa ternyata berat ya menjadi dewasa itu. Waktu kita kecil rasanya pengen banget cepet-cepet gede. Begitu udah gede beneran, rasanya menolak untuk jadi dewasa. Ada nggak sih yang merasa hal-hal ini tuh relate? Jadi waktu kita sekolah dasar tuh kan SD tuh paling lama ya. Rasanya tuh nggak sabar pengen cepet kuliah. Lihat orang kuliah kayaknya enak ya, punya kebebasan. Terus bisa ngatur waktunya sendiri, nggak perlu harus diantar jemput. Kayaknya tuh hidupnya tuh enak banget. Tapi begitu masuk di fase usia yang tadi udah kuliah, apalagi udah masuk di fase usia kerja, berkeluarga, rasanya pengen ya balik ke zaman anak-anak tanpa beban, tanpa tanggung jawab, kayaknya bebas dan penuh dengan kemerdekaan. Menjadi dewasa itu bener gak sih sebagian orang bilang itu melelahkan, capek? Menurut aku sih ada benernya juga. Walaupun sebenarnya emang bisa kita memilih untuk tidak bertambah usia atau tidak menjadi lebih dewasa. Apa iya menjadi dewasa itu berat? Nah, coba kita lihat dulu. Menjadi dewasa ini memang kalau menurut teori perkembangan psikologi, memasuki usia dewasa adalah di atas umur 20 tahun. Jadi 21 itu menurut tahapan perkembangan manusia adalah dewasa awal. Sebelum dewasa awal, ada fase yaitu remaja akhir, yaitu ketika teman-teman berusia 19, 20, 18, ini tuh remaja akhir yang memasuki dewasa awal. Kenapa menjadi dewasa itu berat? Karena di usia 21 ke atas ini adalah usia di mana kita tuh sedang ada di fase lulus kuliah, terus kerja di mana, terus menikah, dan punya tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan usia kita sebelumnya. Sehingga pada saat ada tanggung jawab baru, tentu tantangannya juga baru. Namanya fase kehidupan kita bertambah dan pastinya pengalamannya juga berubah. Dengan adanya pengalaman yang berubah yang terjadi, mekanisme diri kita sebagai manusia belajar hal baru. Itu yang sebenarnya mencemaskan. Ditambah lagi nih teman-teman, seorang dokter meneliti tentang di seperempat abad usia manusia yaitu 20-30, ya which is 19 sudah termasuk gitu ya teman-teman. Itu disebut sebagai quarter life, seperempat abad. Dan itu biasanya ditandai oleh sebuah krisis kehidupan atau istilahnya adalah quarter life crisis. Kenapa banyak yang menganggap di seperempat abad ini adalah fase kehidupan yang paling berat? Karena sedang dipertanyakan nih, ketika kamu di usia antara rentang tersebut, tapi kalau kamu belum menikah, kamu belum bekerja, atau kamu belum punya sesuatu yang menjadi atribut sosialmu, seolah itu menjadi satu bentuk yang diasosiasikan sebagai pendewasaan. Padahal belum tentu. Kenapa? Karena pendewasaan itu adalah suatu proses yang sebenarnya nggak kelihatan, yaitu ketika kita menghadapi konflik, ketika kita menghadapi masalah berat, pada saat kita belum punya atribut sosial yang tadi mungkin melekat di dalam lingkungan hidup kita, di dalam lingkungan sosial kita, tapi kalau kita bisa menghadapi masalah dengan baik, kita bisa menghadapi konflik itu dengan bijak, itulah sebenarnya pendewasaan pada umumnya. Nah, ngomongin soal menjadi dewasa ini berat, aku tuh kayak ngebayangin ini tidak hanya dipengaruhi oleh kehidupan kita di usia 20-30, tapi kehidupan kita sebelumnya. Ya kita nggak bisa menyalahkan ya teman-teman. Kenapa menjadi dewasa ini berat? Karena kehidupan kita itu dipengaruhi oleh background keluarga, pengalaman-pengalaman hidup yang membentuk kita, kemudian apakah ada trauma di situ, dan kemampuan kita menyelesaikan masalah juga disupport oleh lingkungan atau keluarga yang menjadi support system seseorang. Nah, kalau misalnya di dalam fase krisis itu kita tidak mendapatkan support system, kita nggak dapat dukungan, kita nggak dapat moral yang bisa memberikan kita tuh gambaran untuk menghadapi masalah, itu menjadi tantangan yang berat sebenarnya. Jadi kalau di usia seperempat hidup manusia gitu ya, yang tadi aku sebutkan di quarter life crisis, kita akan mempertanyakan siapa diri kita
di mata orang lain dan siapa diri kita di mata kita sendiri. Dan dalam prosesnya kita ada kekhawatiran pada saat kita nggak bisa menjelaskan pekerjaan dan karir yang kita punya di usia tersebut. Pada saat kita nggak bisa menjelaskan apakah kita punya hubungan dengan lawan jenis yang menjadi satu atribut sosial penting di usia ini. Ketika kita tidak bisa menjelaskan juga pada saat di sebuah keluarga, apakah kita punya tujuan yang bisa memberikan dampak dan kontribusi terhadap keluarga atau enggak. Contoh misalnya pada saat usia itu ternyata kita masih bergantung secara finansial sama orang tua kita. Padahal sebenarnya di usia itu harusnya kita sudah lepas dan secara mandiri kita tidak menggantungkan diri kita dengan keluarga. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab itu menjadikan stres tersendiri yang akhirnya membuat kita merasa capek ya jadi orang dewasa. Kayaknya nggak kebayang deh, aku pikir ya bertambahnya usia ya otomatis kita akan dapat pekerjaan, kita akan dapat pasangan. Ternyata nggak semudah itu. Ada yang mendapatkan pasangan, ternyata pasangannya tidak seperti yang diharapkan. Ada yang dapat kerja, ternyata kerjanya juga tidak seperti yang diimpikan. Ada yang mungkin belum dapat kerja, ada yang belum dapat pasangan. Jadi stres antara harapan dengan kenyataan yang mungkin menjadi satu tantangan di usia tersebut, ini menjadi satu highlight bahwa ternyata berat ya menjadi dewasa itu. Nah, seorang profesor menjelaskan seperti apa yang tadi aku jelaskan, Cyrus Williams, tentang bagaimana sih sebenarnya berbagai pilihan yang kita punya, keputusan yang dibuat, konsekuensi dari setiap tanggung jawab yang harus kita ambil pada saat di usia tersebut, itu memunculkan stres tersendiri, sehingga memang menjadi dewasa itu adalah sebuah kondisi yang gak mudah dan melelahkan untuk sebagian orang. Nah, kalau di usia bertumbuhnya kedewasaan kita atau bertambahnya usia kita, tapi tidak dikelilingi oleh support system atau orang-orang yang mendukung setiap langkah kita, ini memang menjadi tantangan. Kenapa? Karena sebenarnya orang dewasa juga butuh belajar dalam proses pendewasaannya. Dia butuh figur-figur yang mendukung setiap langkah dan keputusan yang dibuat oleh individu itu sendiri. Dan ini banyak faktor ya. Contoh misalnya memang ada orang tua yang bertumbuh tidak sebagai support system anaknya. Ada juga lingkungan pertemanan yang memang tidak fit dengan individu itu sehingga bukannya menjadi pendukung malah justru menjatuhkan. Atau bisa jadi support system itu tidak dibentuk oleh manusianya sehingga dia nggak tahu siapa yang menjadi pendukung utama dia. Nah, kalau kita tidak ada di dalam lingkungan yang memberikan support system, contoh misalnya keluarga atau contoh misalnya teman, pernah nggak sih kalau lagi cerita terus tiba-tiba ada yang kayak kita ngomongin soal mimpi kita gitu, terus tahu-tahu ada yang ngomong, kamu yakin mau punya mimpi itu? Emang kamu siapa? Kamu bisa apa? Untuk sebagian orang yang berada di usia transisi dari remaja ke dewasa awal, ketika mendapatkan pernyataan seperti itu ada banyak respon. Bisa jadi itu semakin menjadi tantangan untuk dia menunjukkan, atau bisa jadi menjadi sebuah cibiran yang membuat dia jadi mundur dan nggak berani untuk melambungkan mimpi dia. Nah, kalau memang kamu menghadapi unsupportive system, apa yang harus dilakukan nih? Yang pertama, teman-teman, pahami alasan kenapa orang tersebut tidak mendukung alasan atau mimpi kamu atau kondisimu. Bisa jadi dia punya kondisi yang sulit atau punya pertimbangan lain yang membuat kita tuh harus bisa memahaminya. Yang kedua, mungkin teman-teman kita coba bisa menjelaskan gitu dari apa yang kita harapkan kepada dia. Jadi artinya kalau memang misalnya dia memberikan masukan yang itu membangun kita, kenapa enggak? Pilih mana kritikan yang memang itu membuat kita jadi lebih baik dan mana yang tidak membuat kita jadi lebih baik. Kalau kritikan itu menjatuhkan dan membuat teman-teman jadi justru nggak menemukan lagi alasan untuk bertahan dalam kondisi yang tidak nyaman pada saat itu, ya udah, jangan terlalu bawa itu menjadi personal. Mungkin dia ada di circle yang nggak tepat untuk kita. Nah, yang ketiga, tunjukkan dan buktikan. Karena beberapa kondisi yang memang proses pendewasaan kita di usia ini tuh ya kita diminta untuk bersabar dengan proses. Aku rasa tuh di usia 20-30 fase dimana kita sedang belajar bahwa ada hal-hal yang gak bisa kita kendalikan yang biasanya akan mempengaruhi emosi kita. Jadi kalau kita lagi stres, bersabar dan memahami emosi yang hadir itu adalah bagian dari pendewasaan yang harus kita lalui. Sampai akhirnya pada saat emosi itu bisa kita hadapi dengan baik, kita kelola. Walaupun mungkin perasaannya negatif, tapi bagaimana kita melakukan sesuatu yang positif. Itulah proses pendewasaan. Ketika kita tidak nyaman, kita diminta untuk tetap menjalankan hidup. Itulah proses pendewasaan gitu. Jadi justru bukannya kita semakin menunjukkan kepada lingkungan bahwa kita benar, itu bukan hal yang benar.
Ya kita tinggal mengakui bahwa memang kita nggak bisa seperti yang mereka harapkan, dan tunjukkan, buktikan kalau memang kita percaya sama proses yang sedang kita buat dalam usia pendewasaan kita. Nah teman-teman, belum lama ini aku tuh kayak melihat ada beberapa kasus yang membuatku miris gitu ya. Salah satunya adalah ketika banyak anak-anak di usia remaja dan dewasa awal yang tersorot karena mungkin diberikan fasilitas oleh orang tuanya, kemudian dia terlibat dalam tindakan kriminal gitu ya, terus kemudian memiliki kematangan emosi dan sosial tidak seperti usianya. Apakah kita harus menyalahkan lingkungan support system mereka, atau emang anaknya ini yang nggak dewasa? Ini kayak ayam sama telur, duluan yang mana? Bisa jadi karena faktor keluarga yang memang nggak mensupport, ya kan, karena memang memberikan pola asuh yang salah. Aku ingat di salah satu YouTube channelku, aku sempat share tentang pola asuh yang positif ya teman-teman. Gimana orang tua bisa memberikan supporting semua yang anak butuhkan, fisik dan non fisik gitu ya, materi non materi, tapi dia juga memberikan demand. Artinya tetap ada aturan, tetap ada ketegasan terhadap rules yang dibuat oleh orang tua, supporting, demanding. Itu yang sebenarnya bisa membuat anak belajar menghadapi kesulitan, belajar menghadapi tantangan, belajar mengambil keputusan. Bayangkan kalau pilihan yang diambil oleh orang tua adalah unsupporting but demanding. Jadi otoriter banget, semua keputusan yang ngambil orang tuanya, semua pilihan yang memutuskan orang tuanya. Akhirnya anak ini ragu pada saat usia yang memang harusnya dia ngambil keputusan, dia nggak berani ngambil keputusan itu. Jadi dia kayak selalu merasa takut dengan keputusan dia, dan karena unsupporting tapi demanding, jadi proses itu tidak diperhatikan, dia lebih fokus kepada hasil. Dia pengen nunjukin karena mungkin penerimaan keluarga itu dianalogikan sebagai sebuah sukses dan keberhasilan. Karena orang tua ini cenderung otoriter, jadi dia ada ketakutan terhadap orang tua yang tidak bangga sama anaknya. Jadi dia akan melakukan segala cara untuk membanggakan kedua orang tuanya. Makanya proses pendewasaannya akan berbeda, yang sangat dipengaruhi dari pola asuh dari lingkungan keluarga tadi. Nah, bayangin kalau pola yang ketiga, ketika orang tua itu undemanding tapi supporting. Apa yang anak mau dikasih, tapi nggak pernah ada semacam rules yang membuat anak ini tuh bertanggung jawab gitu. Jadi ibaratnya, ya adik mau apa boleh, kakak mau apa boleh, tapi nggak ada ketegasan. Jadi akhirnya orang tua cenderung lost, permisif, dan nggak berani mengambil sikap yang tegas. Bayangkan ketika anak di usia seperti ini, dia mungkin akan sulit untuk belajar tentang konsekuensi. Dia juga mungkin akan merasa bahwa dia paling benar. Dia tidak mampu mengambil tanggung jawab dari setiap konsekuensi perilaku dia gitu kan. Nah yang terakhir nih yang paling parah, udah unsupporting, undemanding. Jadi kayak semacam loss aja. Nggak akan menyalahkan anak, tapi juga nggak akan mensupport anak. Mungkin orang tua sibuk dengan kesibukannya sendiri. Nah kalau kamu ada di posisi di mana keluarga kamu tidak memberikan support system sebagai keluarga yang demokratis, yang pertama tadi ya yang supporting, tapi juga tetap ada demand dari setiap aturan-aturan tegas, konsekuensi-konsekuensi tegas, ya kita nggak bisa rubah siapa orang tua kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mungkin bisa jadi cara orang tua kita memberikan pengasuhan itu adalah proses pendewasaan kita sebagai pribadi teman-teman. Kita nggak bisa menyalahkan, atau satu hal sih menurutku yang menjadi tanda-tanda ketidakdewasaan seseorang adalah pada saat dia masih playing victim atau ya menjadi korban atas kehidupan dia. Malah justru pendewasaan yang sesungguhnya adalah pada saat kamu memang merasa pernah menjadi korban dalam kehidupan, tapi kamulah yang menjadi aktor dalam kehidupanmu untuk mengambil peran bahwa aku nggak mau jadi korban terus, aku harus jadi aktornya, aku harus mengambil sikap. Itulah pendewasaan yang sesungguhnya gitu ya. Kalau balik ke umur 20-an, banyak banget yang pengen aku lakuin. Aku pengen jalan-jalan keliling dunia, aku pengen belajar banyak ilmu di luar sana, aku pengen sekolah ke luar negeri. Cuma ya, mungkin kalau aku lihat,
kalau nggak waktu itu aku menikah dan punya anak di usia muda, aku nggak bisa kayak sekarang ya. Tapi tetap sih ada perasaan tidak semudah dulu belajar sesuatu. Kayak sekarang di umur 34 aku belajar sesuatu tuh kayak lebih susah. Contoh, waktu itu kan aku pengen banget sekolah ke luar negeri. Terus karena nggak keturutan, nggak keterima, nggak lanjut gitu kan. Akhirnya aku keterima di dalam negeri, dan pada saat sekolah sambil menikah, akhirnya punya anak, ya mimpi itu aku simpan dulu walaupun gak aku kubur. Nah sekarang qadarullah kayak ada kesempatan nih, insya Allah pengen banget ngelanjutin mimpiku itu. Giliran mau belajar, otaknya tuh kayak udah gak sepinter dulu gitu, kayak udah buntu. Misal nih mau naikin skor IELTS tuh kayak udah susah banget, nyampe rumah udah capek, mau les juga mikirin tanggung jawab lain di kantor, di rumah, kerjaan, dan lain sebagainya. Tapi ya bersyukur masih dikasih kesempatan untuk belajar. Terus yang kedua, aku tuh kayak ngerasa kalau bisa balik di umur 20-an, aku akan nabung yang lebih banyak gitu. Karena pernah pada satu titik awal-awal nikah, aku tuh ngerasa gak punya duit dan gak enak banget. Tapi ya namanya motivasi ya, justru kadang di titik tertentu tuh itu jadi satu motivasi kita untuk berjuang lebih. Nah sehingga buat kalian nih yang sekarang belum menjalankan kehidupan di usia 20-an, ambil kesempatan mau belajar apapun, perkaya dirimu bukan cuma dengan uang, tapi juga dengan pengalaman dan pengetahuan. Dan kalau ada kesempatan buat nabung, nabung sebanyak-banyaknya, karena kita nggak pernah tahu kebutuhan kita nanti setelah menikah itu akan seperti apa gitu. Yang pastinya berdoa juga supaya diberikan kemudahan rezeki. Rezeki itu gak cuma duit tapi juga jodoh. Karena aku bersyukur banget di usia sekarang ini bisa menjalankan kehidupan tanpa harus banyak penyesalan di usia 20-an. Karena aku memilih pasangan yang tepat. Nah itu sih mungkin yang aku akan lakukan di umur 20-an. Jalan-jalan dan belajar, nabung yang banyak. Kalau kamu kira-kira di usia 20-an, kalau balik ke usia belasan, pasti ada kan hal-hal yang pengen kamu lakukan. Nah itu adalah proses pendewasaan yang membuat kita tuh jadi belajar bahwa ya pengalaman dulu itu bisa kita jadiin panutan gitu untuk di umur yang sekarang. Itulah pendewasaan sesungguhnya. Kayak aku merasa nih di usiaku sekarang 34 gitu ya teman-teman, akan berbeda dengan setiap keputusan yang aku ambil di usia 24. Dulu di usia 24, aku membayangkan semua langkah yang aku ambil tuh bebas, tidak terikat oleh kepentingan-kepentingan suami, anak gitu kan. Pada saat itu aku sudah menikah. Dan keputusan menikah di usia itu keputusanku sendiri. Jadi apapun keputusan yang sudah aku buat, resikonya ya aku harus dapetin. Dan pada saat itu, aku ingat waktu lagi sekolah, aku nikah di tengah S2, yang terjadi adalah penyesalan. Kenapa sih aku ngambil sekolah dan aku menikah di saat usiaku masih seperti ini, temanku lagi asik bermain, main-main sama teman-teman, nongkrong, lagi pada sibuk berkarir. Sedangkan aku, tapi 10 tahun berjalan ternyata aku diberikan suatu fase untuk memiliki proses pendewasaan atas pilihan yang aku punya. Nah sama mungkin teman-teman, nikmati proses itu. Jangan pernah ada penyesalan karena setiap keputusan yang kita ambil itu adalah tanggung jawab kita sepenuhnya. Menjadi dewasa itu adalah artinya kita berhasil untuk bisa bertanggung jawab atas setiap keputusan yang tidak dipengaruhi oleh orang lain, dan kita sudah mengambil pilihan dan kita menikmati perjalanan kita dalam setiap keputusan dan pilihan yang kita punya. Kalau teman-teman merasa bahwa sekarang ini sulit untuk menemukan support system yang membuat teman-teman bisa menjadi orang yang bertanggung jawab atas keputusan, silahkan cari orang-orang yang memang Anda rasa tuh kayak kalian rasa ya memang mereka mendukung kita. Memang mereka membuat kita tuh setiap kalimat yang keluar adalah hal-hal positif yang membangun pribadi kita. Kalau enggak, ya silahkan tinggalkan orang-orang ini. Ya tapi juga jangan tinggalkan orang tua kamu ya. Yang ada itu kualat. Cuma ambil peran. Ambil peran ini buktikan kalau memang kamu merasa pilihanmu dapat kamu pertanggungjawabkan. Kayak waktu itu aku mau nikah sebenarnya. Waktu itu ayahku tuh udah sempat bilang, bukannya kamu pengen punya mimpi buat ini ya, jadi perempuan dengan pendidikan tinggi. Bukannya kamu memang pengen S2 dulu baru nikah. Papa cuma ngingetin loh gitu. Ada satu hal yang aku sampaikan ke bapak waktu itu adalah, anak akan bertanggung jawab walaupun menikah tetap akan lulus kuliah. Dan waktu ngejalanin ada gengsinya gitu kayak, gitu. Tapi
perlawanan ego dan keputusan yang diambil setelah aku melalui itu 10 tahun yang lalu, ini menjadikanku sebagai pribadi yang lebih bertanggung jawab di usiaku yang sekarang. Sehingga aku akan lebih hati-hati nih kalau mau mengambil keputusan. Dulu mungkin belum ada anak gitu ya teman-teman. Ya udah kita hajar aja nih, capek-capek. Kalau sekarang ketika aku mau ngambil keputusan, contoh misalnya aku mau sekolah lagi gitu ya teman-teman. Ini aku pikirin nggak cuma diri sendiri, punya tanggung jawab lebih. Ada atribut-atribut sosial yang membuatku tuh nggak bisa semudah dulu ngambil keputusan. Sebagai seorang istri, punya anak, anakku makin gede, dia punya kehidupan, punya perasaan. Jadi memang ya menjadi dewasa tidak semudah yang kita bayangkan, tapi juga nggak sesulit itu kalau kita tahu bahwa keputusan dan pilihan yang kita buat atas kemauan diri kita dan bisa dipertanggungjawabkan. Bersabarlah dengan proses pendewasaan itu, karena sampai akhirnya kita bisa melihat diri kita menjadi dewasa atau tidak setelah kita melalui masalah sulit yang kita punya dalam hidup. Dan percayalah, kalau di Al-Insyirah, kemudahan, kesulitan. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan aku yakin Allah tuh gak akan kasih ujian melebihi kapasitas kita sebagai manusia gitu. Jadi kalau sekarang lagi diuji, doaku sebagai manusia yang punya iman dan manusia yang bertumbuh sebagai pribadi yang dewasa adalah, ya Allah, kalau memang ujian ini membuatku lebih dewasa daripada sebelumnya, kuatkan aku untuk melalui ini. Tapi kalau memang ujian ini membuatku lebih dekat denganmu, jadikanlah ini ajang aku untuk lebih mendekat. Nah, kalimat-kalimat itu yang sering aku sebutkan dan ternyata baru sadar itu gak aku sebutin dulu waktu aku masih umur 20-an. Jadi ya gak apa-apa, ya udah, kita memang beda-beda gitu. Ada banyak faktor pengalaman hidup, kenapa aku bisa menyampaikan ini, mungkin aku di antara lingkungan yang bisa membuatku sekarang ada di titik ini. Mungkin juga aku berproses. Dan jangan pernah melihat proses teman kita, itu adalah proses kita. Dan sebaliknya, proses kita, proses teman kita. Enggak. Setiap orang tuh bisa bertumbuh dan bisa berubah seiring proses pendewasaan yang dia punya. Nah, kalau kamu nih selain mikirin soal cicilan, tanggung jawab apa lagi yang kamu rasa menjadi dewasa itu berat? Karena gak cuma ngomongin soal kehidupan dan berkaitan sama finansial ya, tapi bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan setiap langkah kita, karena nafas kita pun bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga episode menganalisa di Analisa Channel ini bisa menemanimu untuk bertumbuh menjadi manusia yang dewasa tanpa memaksa dirinya untuk menjadi dewasa. Karena itu adalah proses yang sifatnya naluriah, alamiah. Enjoy your process. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.